Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat ihwatu iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah ini merupakan bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bermuajahah untuk mengikuti kajian atau taklim yang diselenggarakan oleh PC Persis Bogor Tengah, ya, Bogor Tengah. Insya Allah pada kajian sekarang Bapak dan Ibu akan saya ajak untuk memahami, untuk mendalami, bahkan hingga mengamalkan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya memberikan topik menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui hidup berjamiah. Di dalam topik yang barusan saya sampaikan ada beberapa keterangan yang saya kutip dari Al-Quran, juga sabda Rasulullah SAW yang dipadukan dengan pendapat beberapa orang mufasir. Nah, dimunculkan kalimat seperti ini, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui hidup berjamiah. Terkadang kan orang bertanya, apa yang dapat saya, apa yang bisa saya dapatkan, atau apa yang dapat saya harapkan ketika saya hidup berorganisasi. Karena selama ini yang dirasakan oleh pribadi, oleh seseorang itu hanya dia memberikan iuran atau nafkah per bulan sekian rupiah. Itu mana hak saya? Jadi kesimpulannya, apa yang dapat diterima, apa yang akan dapat dirasakan oleh anggota ketika mereka hidup berjamiah di dalam jamiah tersini, itu apa buat mereka semuanya? Ternyata yang mereka rasakan sampai sekarang hanya iuran wajib bulanan atau nafkah bulanan, kemudian pengajian, kemudian rapat. Itu apa nilai lebihnya? Nah, mudah-mudahan dengan bahasan sekarang ini nanti Bapak dan Ibu bisa memahami hingga mengamalkan. Inilah kebahagiaan, ini merupakan raihan ketika kita hidup secara berjamiah atau secara berorganisasi. Nah, kita lihat keterangan yang pertama di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ini merupakan alas yang akan kita bahas, Ali Imran 102 dan 103. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat 102-nya. Yang artinya itu langsung dioperkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak hai, kan? Ini yang dihaikan siapa? Orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dihaikan, tidak diwahyukan. Jadi ini merupakan bentuk yang khas Allah memanggil dengan sebutan tidak secara umum. Tidak menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia, tapi khusus kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Perintah di sini ada dua.
perintah yang pertama, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kau kepada dengan takwa yang sesungguhnya. Lalu perintah yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian tidak boleh meninggal dunia, tidak boleh wafat kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi seakan-akan kematian kita yang menentukannya, kita yang memegangnya. Maka muncul kalimat yang tadi kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Nah, kita pahami dulu kalimat yang pertama di sini tentang kalimat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang menerjemahkan iman artinya apa, Bu? Percaya. Iman adalah percaya. Yakin? Mau kaduhung? Mau kaduhung. Apabila iman diterjemahkan percaya, maka konsekuensinya kita mesti mampu menerima bahwa iblis pun termasuk makhluk yang beriman. Jika iman sama dengan percaya. Iblis percaya kepada Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Berkuasa, akan terjadi hari kiamat. Itu percaya tuh iblis. Namun ternyata mereka nggak tergolongkan makhluk yang beriman. Berarti iman bukan sebatas percaya, bukan. Iman membutuhkan 3 komponen. Yang pertama, iqrarun bilisan, mengikrarkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Lalu yang ketiga, amalun bil jawari, mengamalkan dengan anggota badannya. Ini 3 macam. Apabila 3 macam tersebut dimiliki oleh kita, maka bersyukur kita termasuk orang-orang yang beriman. Hilang salah satunya, bukan orang yang beriman lagi. Ada kan orang yang mengucapkan ikrar syahadat, kemudian juga sholat yang 5 waktu, tapi hatinya menolak. Ternyata mereka nggak tergolongkan pada sebutan orang-orang yang beriman. Iman membutuhkan 3 komponen yang tadi. Lisan mengucapkan, hati meyakini kebenarannya, dan anggota badan mengamalkan. Itulah yang termasuk alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, di ayat ini diseru, Bu, Pak, diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kau kepada Allah. Itu kan takwa merupakan sifat yang paling tinggi. Secara bahasa takwa dari kalimat ittaqo yang berarti menjaga diri. Takwa ialah orang yang mampu menjaga diri. Apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu saya laksanakan agar saya termasuk pada sebutan orang-orang yang bertakwa. Syaratnya tidak ribet. Cukup menjaga diri dengan cara melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Itu termasuk bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya, dengan ketakwaan yang sebenarnya. Nah, untuk kalimat ini kita lihat bagaimana penafsiran di dalam tafsir Quran Al-Azim bagi Imam At-Tabrani. Ya, betul. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, maknanya ya ayyuhalladzina saddaqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa ada kata-kata saddaqu bi Muhammadin? Karena ada umat Islam yang mengaku aku merupakan, ada orang yang mengaku aku umat Islam. Namun ternyata mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Bahkan mereka memberikan nama dengan ingkarus sunnah atau Quran murni. Kalau kita mempelajari akidah mereka, mempelajari paham mereka, apakah benar itu mereka merupakan ingkarus sunnah? Secara prakteknya tidak sebetulnya, Pak.
mereka juga sholat, mereka juga berzakat. Tapi kalau kita mempersoalkan, itu mereka sholat dari mana keterangannya? Kalau mereka mengingkari sunnah Nabi. Alasan begini, dalam Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan tentang cara sholat, tidak akan ada. Quran hanya mengatakan kalimat secara umum kan, aqimis sholata, dirikanlah oleh kamu sholat. Sholat apa? Kata Quran, lidulu kisamsi ila gosakilail. Ketika terbit matahari sampai gelapnya malam, dan sholat subuh, itu kata Quran. Adapun caranya, kemudian apa yang dibaca, berapa jumlah rakaat, itu semua terdapat dalam al-hadis, terdapat dalam sabda Nabi, atau terdapat dalam praktek Nabi. Ternyata ini kelompok mereka menolak sunnah Rasul, tapi mereka itu sholat sebetulnya. Itu tidak termasuk pada kalimat alladzina shaddaqu bi Muhammadin. Karena mereka menolak tentang eksistensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alladzina shaddaqu bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wal Quran, itu termasuk pada golongan alladzina amanu yang tadi. Kata penafsiran menurut Imam At-Tabrani. Atiullaha haqqa ta'atihi, taatlah kepada Allah dengan ketaatan yang sebenarnya. Wasbutu alal Islam, dan teguhkanlah kalian dalam agama Islam, hatta sehingga la yudrikukumul maut illa wa antum muslimun. Harus teguh pendirian dalam Islam sampai datangnya kematian kepada kamu. Nah, ini menurut Imam At-Tabrani seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan kalimat haqqa tuqati, takwa yang sebenarnya, satu, ayyuta'a fala yu'sa, wajib taat, tidak boleh maksiat. Yang kedua, wa ayyuzkaro fala yungsa, harus pandai berzikir, pandai mengingat, dan kamu tidak boleh melupakannya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyushkaro fala yufar, harus pandai bersyukur dan tidak boleh kufur kepada nikmat Allah yang Maha Kuasa. Ini yang termasuk pada kalimat haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya. Nah, kembali pada ayat yang tadi, ya. Jangan balikan dia, jangan ya. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian tidak boleh wafat. Tidak boleh wafat. Kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Jadi ini seakan-akan kematian ditentukan oleh kita. Gitu kan sejarah selanjutnya. Seakan-akan kematian kita yang menentukannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, hatta la yudrikumul mautu illa wa antum muslimun, harus taat dalam berbagai macam kesempatan. Dimanapun, kapanpun kita berada, bersama siapapun kita bergaul, kondisi seperti apapun, maka jangan sampai kita meninggalkan keislaman kita. Karena dia merupakan agama yang akan dapat memberikan keselamatan nanti pada yaumul qiyamah. Itu makna wa antum muslimun. Nah, di ayat yang tadi, surat Ali Imran ayat 102, ini tidak ada penjelasan bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Hanya ada kalimat perintah, seruan yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana caranya? Bagaimana kata Al-Quran agar kita itu termasuk orang yang tidak pernah wafat, kecuali kematian yang datang kepada kita dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah. Apa yang perlu kita amalkan?
Karena kematian kan tidak bisa tawar lagi, tidak bisa. Apabila kematian telah tiba, maka tidak bisa ditangguhkan hanya satu saat, tidak mungkin bisa. Mungkin kan orang ahli ibadah, dia melaksanakan ibadah dalam suatu ketika dia melaksanakan ngagibah, kemudian dia juga meninggal. Itu bisa terjadi. Kematian merupakan rahasia Allah yang Maha Kuasa. Di ayat yang berikutnya 103, ini merupakan jawaban. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini merupakan jawaban itisam. Jadi langkah yang pertama untuk meraih ridho Allah lewat hidup berjamiah adalah beritisam. Itisam artinya berpegang teguh. Orang Sunda mengatakan nyekal deleg. Terang terdeleg ibu. Lan? Bogo badak teh sebutna deleg. Nyekal deleg kumaha san? Nyekal deleg teh bu, ieu hulu bogo dicekek ieu jempol ieu ngagencet ka dieu. Itu nyekal deleg disebutna. Berarti ini bogo tidak akan lepas, tidak mungkin kabur. Berpegang teguh, nyekal deleg kepada Al-Quran. Itu disebutnya itisam. Itisam kepada tali Allah. Jadi ketika kita bertanya kepada Allah, ya Rabb, kata kita, apa yang Tuhan, apa yang Engkau pesankan kepada hamba, agar hamba senantiasa hidup dalam ridhomu, apa yang anak pesan kepada hamba? Allah memberikan jawaban, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah. Dan hendaklah kalian berpegang teguh. Ini kan bentuk perintah. Kata kaidah usul fikih kan, al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, pada prinsipnya, itu sejumlah perintah menunjukkan kepada wajib. Berarti itu berpegang pada Quran merupakan sebuah kewajiban, bukannya sebatas sholat. Itu kewajiban Allah berikan kepada kita, bukan hanya sholat yang 5 waktu, bukan hanya zakat, bukan hanya saum Ramadan, tapi berpegang Quran pun termasuk perbuatan yang diwajibkan kepada kita semuanya. Apakah mungkin orang akan cinta Quran kalau dia tidak memahaminya? Sangat tidak mungkin. Padahal itisam merupakan poin yang pertama untuk meraih ridho Allah yang Maha Kuasa lewat hidup secara berjamiah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan perlu kita pahami ini oleh persis sebetulnya. Dan ayat ini dijadikan simbol tulisan di dalam stempel, Pak ya. Itisam kan? Sok Bapak lihat. Di stempel geraya. Kalau pemuda apa tulisannya? Ana muslimun qabla kulli syai. Kalau prestasi apa? Lan? Khairu mata'id dunya almar'atu sholihah. Artinya apa, Bu? Iya. Jadi wanita yang soleh tidak perlu pakai perhiasan lagi. Kan toh soleh dia juga kan? Ya. Iya. Khairu mata'id dunya almar'atu sholihah. Di istri yang solehah tidak mau memakai perhiasan emas. Kenapa? Nilainya rendah. Aku lebih mulia. Kan gitu, Bu ya? Iya enggak, Bu? Dan ya ayah masuknya anggol kita. Kalau tidak ada kan gitu, Bu ya, kalau ada mah tidak mengapa. Nah ini Pak ya. Ini kalimat watasimu bihab jami'ah itu termasuk dalam tulisan label atau logo dalam stempel kita persis. Apa yang dapat kita tafsirkan? Apa yang mampu kita pahami? Kenapa ini dijadikan tulisan dalam logo persis? Dijadikan tulisan dalam logo persis. 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 Dijadikan tulisan
ini kan secara tersirat, anggota Persis akan selamat dunia dan akhirat apabila mereka berpegang tuh kepada tali Allah. Itu jaminan itu jaminan. Terbukti khutbah yang terakhir Nabi sampaikan kepada sahabat apa? Khutbah yang Nabi sampaikan kepada para sahabat tidak menggunakan kalimat aku merupakan keturunan Persia, ramai pula seperti itu. Tapi yang Nabi sabdakan kepada mereka, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kata Nabi. 2 perkara. Ini 2 perkara bukan Mekah Madinah, bukan Mekah Madinah. Ma in tamassaktum bihima lang tadilu abada, kata Nabi. Kalaulah kalian berpegang teguh kepadanya, kata Rasul, maka dijamin tidak akan tersesat untuk selamanya. Apa? Bukan Mekah dan Madinah, bukan. Tapi Quran dan Sunnah Rasul. Nah, tapi sekarang Pak ya, ada beberapa kelompok umat Islam itu yang mengacu kepada Mekah dan Madinah. Perhatikan oleh Bapak. Ketika ngobrol tentang jumlah rakaat di tarawih, disampaikan dalil, ini keterangannya, kata mereka, gening di Mekah juga, di Madinah juga. Kemudian adzan subuh menggunakan taswib, as-salatu khairu minan naum. Apa artinya? As-salatu khairu minan naum. Itu salat gitu naum. Kan bukan begitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kapan diterapkannya? Kata hadis yang sahih, bukan pada adzan subuh, tapi pada adzan gening di Mekah, di Madinah. Apa dalilnya gening Mekah dan Madinah? Itu 2 perkara bagi mereka. Bagaimana yang kita bisa jawab kepada mereka? Ketika kita ngobrol bersama sahabat kita yang beda paham tentang yang tadi, kita nyampaikan dasarnya ini dalilnya. Gening Mekah Madinah, tarawih 27 rakaat. Nah itu kan. Jadi 2 yang tadi bukan Mekah, bukan Madinah, tapi Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu itisam, berpegang kepadanya. Para orang tua kita dulu, guru-guru kita, pendiri Persis yang pertama dulu kan, itu hasil pemikiran yang sangat dahsyat sebetulnya, Pak. Mencantumkan kalimat watasimu, terus bihabilil jami'a wala tafaroku, itu maksudnya binalah para anggota dengan Al-Quran, binalah mereka dengan sunnah Nabi, pelajari, pahami, dan amalkan apabila Anda ingin selamat dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud. Nah, sehingga ketika jamiah, ketika ada beberapa cabang misalnya, Pak ya, ternyata mereka disibukkan bukan dengan kajian Al-Quran dan hadis Nabi. Mereka lebih sibuk karena bab ekonomi nomor satukan, Quran mereka tinggalkan. Maka itu bahkan bubar seperti itu. Sebagian kelompok silakan memperdalam bab ekonomi, yang lainnya tentang bab pendalaman ilmu Quran dan hadis Nabi. Nanti dipadukan. Maka kalimat di sini kan watasimu, secara bersatu semua. Bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Di ayat di sini tidak dinyatakan apa kontennya, apa isinya. Nah, kita balik lagi pada tafsir yang tadi yang ini, ya. Bihablillah, ada pendapat yang menyatakan bil jamaah, dengan hidup secara berorganisasi. Tidak mungkin bisa sendirian, Pak, tidak mungkin. Quran dalam bentuk kumpulan ilmu Allah, hadis Nabi dalam bentuk kumpulan apapun yang Nabi amalkan atau yang Nabi sabdakan, itu kena bentuk tulisan semuanya. Nah, apa yang perlu kita amalkan agar ini tulisan dapat dibuktikan dalam amal keseharian? Tentu ada pembinaan kan gitu sekarang diantaranya. Tidak mungkin orang baca Quran kemudian hanya Arabnya yang dia baca, tidak tahu artinya apalagi pada maksudnya. Maka tidak mungkin Quran akan dapat memberikan penyelamat kepada dia tidak memahami apa isinya.
Di sini pandangan yang pertama bihabdillah, yaitu bil jamaah, dengan hidup secara berorganisasi. Maka dibentukkan organisasi. Adanya kan bidang garapan dakwah, kemudian pendidikan. Itu acuannya apa acuannya? Hablum minallah itu acuannya. Tali dari Allah itu acuannya. Quran berikut, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lain mengatakan watasimu bil Quran, berpeganglah kepada Al-Quran. Sementara Nabi bersabda, inna hadal Quran huwa hablullahi al-mutin. Quran ini sesungguhnya tali Allah yang sangat teguh, tali Allah yang sangat kuat. Wa huwa nurul mubin. Quran merupakan cahaya yang nyata. Wa syifa'un nafi, obat yang sangat memberikan manfaat. Wa ismatu man tamassaka bihi, dan sebagai pegangan bagi orang yang siap untuk memegangnya. Wa najatu man tabi'ahu, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Itu jaminan dari Rasul kepada kita semua. Syaratnya apa? Itisom kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu merupakan poin yang pertama untuk mencapai pada gelar yang tadi, meraih ridho Allah melalui hidup secara berjamiah. Yang pertama apa? Itisom, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang poin yang kedua, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Tidak cukup hanya berpegang. Atau kita akan menjabarkan tentang mana itisom itu seperti apa. Saya menyampaikan Al-Isra ayat yang ke-9. Ya. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Memberi petunjuk. Dulu kan pada zaman jahiliyah itu belum jelas tentang sesuatu hukum. Maka mereka biasa melaksanakan perkelahian, pembunuhan, kemudian perzinahan, itu merupakan hal yang biasa kata mereka. Nah, ketika datang Rasulullah membawa Al-Quran, Nabi memberikan penjelasan kepada mereka, maka mereka mampu memahaminya. Yahdi lillati hiya aqwam, kata Allah. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minina ladina ya'maluna sholihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini merupakan cara ataupun yang pertama melangkah kita agar kita memahami Al-Quran. Allah memberikan dulu kepada kita apa? Semacam riwayat. Semacam riwayat. Kalau orang mengerjakan sesuatu kegiatan, terkadang kan bertanya, apa fadilahnya buat kita? Walaupun ada orang yang salah niat, kan? Contoh begini, saya sekarang rajin sholat duha. Dasarnya apa? Karena duha merupakan sholat sunat pembuka rezeki. Itu kan tidak ada dasarnya, tidak ada. Apabila kita nanti ingin dapat cahaya, maka bacalah tiap malam Jumat surat Al-Kahfi. Ada orang seperti itu. Ada lagi ibu yang lagi hamil tua 7 bulan sampai 9 bulan. Apabila ingin punya anak yang cantik dan solehah, maka baca surat Maryam. Kalau ingin punya anak yang tampan, maka baca surat Yusuf. Mungkin nggak cantik dan tampan? Ya belum tentu. Bagaimana modalnya? Kumaha modalnya tuh? Kalau modalnya bagus, anaknya juga akan bagus. Akan bagus. So kalau ibu tanya orang tua Manohara, dulu ibu Manohara suka baca surat Maryam nggak? Sok tanya aku. Lan, ini ada kedah apa? Atau ibu tanya kepada Bunga Citra Lestari, ketika ibunya lagi mengandung dia, pernah nggak baca surat Maryam? Tapi gak rilis ibunya. Nah itu kan salah niat, itu salah.
Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang dibacakan untuk kepentingan dunia, tidak akan ada. Tidak akan ada. Sampai di kita kan ada lamun ente ke muka usaha naon we, maka harus lagi salat apa? Salat duha. Kenapa? Duha pembuka rezeki. Kita lihat itu orang-orang Cina sok duha tara duha tapi balaleunghar orang Cina. Jadi jangan salah menerapkan niat ya. Itu Quran Allah turunkan bukan untuk membuka usaha dunia, bukan. Tapi untuk memberikan penjelasan ke jalan yang lebih lurus. Ketika Quran datang, kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat, Nabi membahasnya, mereka memahaminya. Dan yang menerima jangan menolak kan? Jelas sekarang. Oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, terangkan itu. Lalu Allah memberikan reward kepada mereka. Wa yubasyirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu? Mereka yang membaca Quran dan mereka yang mengamalkan amal yang soleh. Bukan sebatas amal baik, bukan. Nah, kita pisahkan dulu antara dua sebutan amal. Yang pertama amal baik, kedua amal soleh, itu berbeda itu. Setiap orang mampu menciptakan amal baik. Semuanya bisa menciptakan. Jangankan manusia, punten bahkan gogog pun, tuh nggak gogog. Apa gogog teh bu? Ya gogog kan? Gogog bisa berbuat amal baik, bisa itu. Ada pencuri di gogog, udah itu kan amal baik sebetulnya. Berpahala tidak? Tidak berpahala. Tapi bagi orang yang beriman, ketika mereka melaksanakan amal baik, maka akan meningkat menjadi apa? Amal soleh. Menjadi amal soleh. Maka ulama menyatakan, amalun solihun, amalun muwafiqun lisyari'illah. Amal soleh ialah amal yang cocok dengan undang-undang Allah yang Maha Kuasa. Ibu taat kepada suami, amal baik, amal soleh. Halo, Bu. Ibu kepada suami taat nggak? Taat. Amal baik, amal soleh. Ibu tidak yakin. Bu, amal baik, amal soleh. Ya iya itu sama baik itu. Ibu taat kepada suami. Bu, kan? Ibu taat kepada suami itu termasuk amal baik, amal soleh. Amal baik dan soleh. Diborong kedua nana baik dan soleh. Ce menit taat kacaroge, nah betaat senyanung. Itu amal baik bukan amal soleh itu. Itu amal baik. Tapi ketika ibu memberikan jawaban, aku taat kepada suami, ini merupakan perintah Allah, perintah Rasul. Sampai Rasul menyabdakan, kata Rasul ini, lau kuntu amirun ahadan, ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Kalaulah aku berhak menyuruh kepada manusia, tentu akan kuperintahkan istri sujud kepada suami. Dengan dasar ini, aku taat. Maka itu ketaatan bukan sebatas amal baik, tapi menjadi amal soleh. Sekarang Bapak, ketika Umar tidak ada, muncul Utsman bin Affan menyampaikan kepada mereka. Utsman tidak ada, muncul Ali menyampaikan kepada mereka. Sampai detik ini juga persis sama seperti itu. Di kata siapa orang menyatakan bahwa kita hidup tidak perlu berorganisasi? Orang yang berbicara tidak organisasi itu tidak wajib, sepertinya mereka kehidupannya memang seperti itu keinginan. Ayat yang tadi kan kalimatnya watasimu itu menggunakan bentuk jama. Berpeganglah kalian semuanya, kan kita berorganisasi yang tadi. Dan ini semua kita melanjutkan apapun yang diwasiatkan oleh Rasul kepada para sahabat. Hendaklah kalian selalu bersama al-jamaah. Al-jamaah itu makana alal haq walau kana wahid.
siapapun yang ada dalam kalimat yang benar sendirian, itulah termasuk al-jamaah, kata Ibnu Umar. Kendati pun dia seorang diri, tapi ibadahnya Quran dan nyunah yang dia laksanakan, itu termasuk al-jamaah. Sekarang di kita ada Jamiah Persatuan Islam. Kenapa kita menyendiri hidup kita? Udah bergabung saja. Kita bergabung. Ya. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian. Berarti itu orang yang dakwahnya secara pardiah, tidak punya wadah dengan jamiah yang tadi, maka dia akan mudah terganggu oleh godaan setan. Ya. Nah, kita bandingkan dengan hadis yang berikutnya. Kita lihat hadis yang berikutnya. Kalahkah malunya? Hadis yang berikutnya ini, saya akan langsung baca terjemahannya. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 orang itu lebih baik ketimbang 1, 3 orang itu lebih baik ketimbang 2, dan 4 itu lebih baik ketimbang 3. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Ini yang kita amalkan sekarang. Hakikatnya kita dikumpulkan oleh Allah, syariatnya tentu ini ketua PC yang menyelenggarakan seperti ini dengan izin Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya yang ada kemiripan, ya. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, setan adalah serigala bagi manusia, laksana serigala bagi kambing yang terlepas dan tersingkir. Kalau domba itu kambing bergelombang ngabring ayah karena syaratnya, ayah serigala tidak akan mampu menggoda. Tapi ketika sendirian dikerekam, manusia juga sama. Manusia juga sama. Ketika kita hidup berjamaah, kita hidup bersama seperti sekarang ini, maka setan agak segan untuk menggoda kepada kita. Walaupun ada beberapa orang yang tergoda oleh setan. Ya. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Ini yang lebih parah, ketika di satu daerah jangankan adanya organisasi keislaman, bahkan berjamaah pun sholat tidak didirikan oleh mereka semuanya. Maka kata Nabi, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Ini manfaat hidup berjamiah. Pada dasarnya, keuntungan kita, nilai buat kita, hidup organisasi akan mudah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan hidup secara berjamiah di sini. Masih ada enggak? Sudah, sekian, selamat beribadah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak ya. Cukup 1 jam lah tong meeting banyak. Bisi palintar kayak. Ada tanya jawab enggak? Silakan yang mau tanya jawab, Bu. Langsung saja. Iya. Ya, dari bahasan yang barusan saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Atau ya apa sajalah silakan, kalau memang ada yang perlu ditambahkan silakan. Dari Ibu dulu, Bu. Ada. Silakan Bu, ada Bu. Dari Bapak. Bapak ada. Ya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dari awal sejak akhir pembahasan tadi sudah saya sampaikan, di topiknya meraih ridho Allah melalui hidup berjamiah. Saya akan tekankan sekali lagi, ketika muncul pertanyaan, apa untungnya hidup berorganisasi? Karena ini seringkali ada pertanyaan. Ya? Ketika ketua cabang menyampaikan iuran, tagihan untuk muktamar, ada beberapa anggota di salah satu daerah mereka mengundurkan diri dari keanggotaannya karena mau bayar. Tidak akan saya sebutkan cabang mana, pokoknya bukan di Bogor.
Da Bogor mah segana moal. Lah, cuk akang mah beda tuh. Gitu kan? Ada yang melaporkan, ieu mah rek kaluar we nu tagih mah teu dua artos gitu kan. Nah, maka perlu tekankan di sini manfaat atau fadilah hidup berjamiah itu untuk lebih mempermudah meraih ridho Allah yang Maha Kuasa. Logikanya untuk lebih menyelamatkan diri kita dari godaan dan gangguan setan. Itu dari kesimpulan hadis yang tadi. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang barusan saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita lebih teguh untuk hidup ada dalam berjamiah, khususnya di jamiah persatuan Islam yang kita cintai ini. Sampai kapanpun, dimanapun kita berada, maka dakwahkanlah tentang materi dakwah yang terekam di dalam jamiah persatuan Islam. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.